Aku datang ke Jakarta Selatan karena rasa penasaran. Bukan sekadar penasaran, biasa lebih seperti bisik samar yang menempel di tepi telinga. Restoran kecil di lorong sempit. Steaknya disebut melting in mouth, dan seorang chef yang dulu bekerja sebagai dokter forensik. Nama tempat itu sederhana. Daging paling lembut. Dari luar, lampunya temaram, deretan tanaman kering berjajar, dan papan kayu bertuliskan menu yang rapi. Di kota ini, mitos menyamar sebagai rekomendasi makan malam. Aku, Raka, seorang penulis kuliner yang lebih suka memburu cerita aneh daripada sekadar rasa, memutuskan untuk makan di sana. Malam itu langit berat, seperti menekan kota sampai nafasnya berkurang. Lorong menuju restoran berliku. Ada bau rempah, juga sesuatu yang lain sejenis wangi hangat yang sulit kugambarkan, seperti campuran daging panggang dan sesuatu yang terlalu akrab. Saat aku membuka pintu, suasana di dalam langsung meredup. Meja-meja kayu memancarkan kilau cermin dari piring yang rapi. Pelayan menyambutku dengan senyum yang sopan, tetapi matanya tampak lelah, seolah menyimpan rahasia yang membuatnya terlalu lelah untuk menutupi. Ada reservasi? Tanyanya. Aku datang sendiri, ingin coba steak terkenal ini. Jawabku, berusaha terdengar santai padahal jantung terasa berdebar. Pelayan itu mengangguk, membawaku ke meja di sudut yang paling gelap. Di dekat sana, aku bisa melihat dapur melalui jendela kecil, sebuah ruang yang selalu menarik perhatianku. Di balik kaca itu, seseorang bergerak dengan tenang, tinggi, berjalan dengan cara dokter santai tapi tepat. Chefnya muncul sebentar, menatap ke arahku. Wajah itu teduh namun dingin, dan di lehernya ada bekas jahitan halus, sesuatu yang membuat aku merasa aneh tanpa bisa menentukannya. Chef itu bernama Arfan, kata pelayan ketika pelayan kembali dengan menu. Mantan dokter forensik. Informasi itu membuat bulu kudukku meremang sekaligus penasaran. Seorang mantan yang sekarang membuat steak kontras yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Dalam benakku muncul bayangan-bayangan tangan yang terbiasa menyelidiki kematian kini meracik rasa hidup. Ada sesuatu yang berputar di kepala. Cerita-cerita kecil tentang orang-orang yang tiba-tiba menghilang, tetangga yang pindah tanpa kabar, karyawan restoran lain yang tak lagi muncul. Semua itu terasa seperti benang samar menuntun ke tempat ini. Makan malam tiba. Steaknya disajikan sederhana, potongan daging di atas piring putih bersama kentang yang tampak biasa saja. Saat aku menyuap, sesuatu meleleh di mulut, tekstur yang membuat mata terpejam, rasa yang mengajak nostalgia aneh. Kata melting in mouth terasa kurang. Ini lebih dari sekadar daging empuk. Ada nuansa hangat yang tidak biasa, sebuah rasa yang membuatmu merasa berutang pada sesuatu yang tak kasat mata. Aku menulis beberapa catatan di ponsel, tetapi ada yang lebih menarik perhatianku. Para pengunjung di sekeliling tampak seperti terhipnotis. Mereka makan pelan, menutup mata sesekali, lalu bertukar pandang seperti orang yang baru saja mengalami pengakuan pribadi selepas mokon. Rasa ingin tahuku berubah menjadi dorongan. Aku bertanya pada pelayan tentang chef, tentang latar belakangnya. Pelayan itu ragu, lalu berkata pelan, Chef Arfan punya cara sendiri menjaga kualitas. Katanya, ada komitmen tertentu, tapi kami hanya staf kami ikut karena butuh pekerjaan. Komitmen, kata itu menempel di kepalaku. Aku kembali menatap kaca ke dapur. Arfan berdiri di sana, sekali lagi menatap ke arahku. Kali ini, ada sesuatu di matanya, kefasihan yang bukan sekadar keahlian memasak. Ia tampak seperti orang yang memegang rahasia besar, rahasia yang memberi rasa dan juga menuntut harga. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh teka-teki. Di perjalanan pulang, ingatanku melintasi sekumpulan cerita kecil yang kudengar dari teman-teman. Di kota ini,
Bisik-bisik tentang pesugihan perdagangan nama tua yang menjanjikan hasil cepat dengan syarat-syarat aneh. Biasanya itu cerita rakyat, orang-orang yang menjual nyawa simbolis. Tapi ada nada yang berbeda tentang cerita yang beredar di sekitar daging paling lembut. Orang-orang membisikkan kata selektif dan kesepakatan. Bukan mayat, kata salah satu dari mereka, yang diminta hidup. Aku mengabaikan sebagian mengingat pekerjaanku yang bergantung pada bukti, namun satu hal tak bisa kuhapus, kata dokter forensik yang berubah menjadi chef, seolah memutarbalikkan tugas manusia. Kalau seorang yang terbiasa menghadapi kematian bergeser ke meja makan dengan selera aneh itu, apa yang terjadi di balik pintu dapur? Keesokan harinya, aku kembali. Ada Alaison, seorang wartawan senior, pernah bilang, kalau mau tahu kota, jangan hanya membaca wartanya, telusuri bau, cita rasa, dan reruntuhan rahasia di baliknya. Aku menempuh jalan yang sama, tetapi kali ini aku datang lebih awal, meminta untuk melihat dapur. Mereka menolak pada awalnya sempurna. Pikirku, penolakan biasanya menandai kebenaran. Namun setelah beberapa tawar-menawar, pelayan yang sama membawaku ke satu ruang kecil di belakang dapur. Aku diminta menunggu di ruang persediaan. Ruangan itu penuh kotak-kotak terbuka dengan bahan-bahan yang tampak biasa. Tetapi ada juga lemari es kecil yang dikunci rapat. Di dinding, sebuah kalender tergantung rapi dengan tanggal-tanggal yang dicoret. Beberapa coretannya tebal, seolah menandai sesuatu yang penting. Aku mendekat. Tulisan di sudut kalender itu menangkap pandanganku. Kata-kata yang ditulis kecil dan rapi: pemenuhan, pengorbanan, waktu. Aku merasakan dingin yang samar di tulang punggungku. Suara langkah di belakang membuat aku menoleh. Arfan berdiri di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Dia menyapaku bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang sedang melakukan inspeksi. Senyumnya ramah, tetapi matanya masih memancarkan jarak. Kamu penasaran? Ya, kebanyakan orang hanya ingin makan, katanya. Suaranya lembut, terlatih seperti saat menjelaskan diagnosis. Tapi cerita selalu menarik kalau ditanya. Aku memutuskan untuk jujur. Banyak yang bilang ada hal aneh di sini. Orang menghilang. Ada perjanjian. Apa benar ada yang seperti itu? Arfan menghela napas panjang, menatap ke arah lemari es yang terkunci. Suaranya turun, hampir menjadi bisik. Orang suka menempelkan label pada hal-hal yang tidak bisa mereka pahami. Ada yang bilang pesugihan, ada yang bilang ritual. Sebenarnya sederhana. Setiap hal punya harga. Kita semua membayar. Kadang dengan sesuatu yang kecil, kadang lebih besar. Dia tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi sekali lagi, aku merasakan kalimatnya seperti petunjuk. Sesuatu yang besar dan tidak diucapkan. Dia lalu mengajakku melihat dapur, tapi bukan ruang memasak besar itu, melainkan ruang kecil di baliknya, tempat persiapan yang sangat terjaga. Di sana ada kotak dengan label-label rapi, meteran kecil, dan alat-alat yang lebih mirip peralatan medis daripada dapur. Arfan memegang sesuatu yang dibungkus kain, menatapnya seperti orang yang menatap artefak penting. Dia meletakkan bungkus itu kembali, menutupnya hati-hati. Aku dulunya memeriksa bagaimana tubuh bekerja setelah mati, katanya. Nadanya datar. Sekarang aku mencoba membuat orang merasakan sesuatu sebelum mereka pergi. Kata orang, aku gila. Kata orang juga, ini hasilnya membuat mereka kembali lagi. Mereka datang bukan hanya karena rasa, mereka datang karena kebutuhan lain. Kebutuhan lain? Tanyaku. Dan kata itu terasa berat. Arfan mengangkat bahu. Setiap orang punya keinginan yang tak bisa dipenuhi oleh pekerjaannya, keluarganya, atau ibadahnya. Beberapa mencari kekayaan, beberapa mencari cinta, beberapa mencari ada jalan pintas untuk semua itu. Jalan itu selalu memerlukan sesuatu pengorbanan, konsistensi, komitmen. Dia menatapku
dalam-dalam. Kami membuat perjanjian, dan perjanjian itu menuntut, katanya. Aku mencoba menimbang kata-katanya. Ia tak pernah mengatakan secara langsung apa yang dimaksud, tapi cara dia berbicara membuatku mengerti, tanpa harus diberi rincian yang menjijikkan. Ada transaksi yang jauh dari batin normal. Ada harga yang dibayar dengan gara-gara yang tak layak disebutkan. Di sana di ruang kecil itu aku tidak melihat aksi. Aku melihat hasil dari sebuah aturan. Pelanggan yang kembali, rasa yang membuat orang ketagihan, kalender yang penuh coretan. Sebelum aku sempat bertanya lebih banyak, Arfan mengakhiri kunjunganku. Kamu boleh menulis, tapi tulislah dengan hati-hati. Katanya, kota ini penuh cerita beberapa. Harus tetap jadi bisik di malam hari. Aku keluar dari restoran dengan kepala yang lebih berat. Di jalan, lampu kota terasa dingin. Di saku jaketku, ponsel bergetar sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan cari-cari yang tak seharusnya kau ketahui. Tidak ada nama. Aku menatap layar lebih lama, lalu menulis catatan panjang di buku. Aku tahu satu hal. Ada sesuatu di daging paling lembut yang melampaui rasa. Sesuatu yang berhubungan dengan janji, komitmen, dan harga hidup seseorang. Malam itu aku sulit tidur. Di kepala, adegan-adegan sederhana terus berulang. Tangan Arfan menutup bungkus kain, kalender yang dicoret, senyum pelayan yang letih. Rasa makan malam itu masih tinggal di lidahku hangat. Terlalu akrab. Aku merasa seperti menerima bagian dari rahasia mereka hanya dengan menelan daging itu. Dan lebih menakutkan lagi, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Tanpa sadar, apa yang aku akan lakukan jika seseorang menawarkan padaku jalan pintas jalan yang berbau empuk dan menggoda. Di luar, kota bernafas pelan. Di pojok pikiran, ada janji yang belum terjawab. Setiap bulan, ada yang harus dipenuhi. Siapa yang memenuhi? Dari mana datangnya? Dan sampai kapan janji itu bisa dipertahankan? Jawaban-jawaban itu masih tertutup. Tetapi di bawahnya sesuatu berdenyut. Kebiasaan manusia untuk menukar harga demi keinginan. Aku menutup mata, merasakan malam seperti selimut tipis yang menahan bisik-bisik. Ini berakhir bukan dengan jawaban, melainkan dengan janji. Aku akan kembali. Karena rasa ingin tahu adalah api kecil yang sulit dipadamkan. Meskipun setiap kali aku mendekat, bau hangat itu semakin pekat dan seramnya kisah ini semakin nyata. Pagi itu terasa berat, seolah langit Jakarta mengendap di dadaku. Aku bangun dengan kepala penuh bayangan dapur restoran itu, kalender yang penuh coret, lemari, es terkunci, dan tatapan Arfan yang seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rahasia kuliner. Rasa steak itu masih menempel di lidahku, seolah menolak larut. Meski aku sudah minum kopi berulang kali, aku mencoba menulis artikel seperti biasa, tapi jemariku berhenti di tengah paragraf. Aku tidak bisa menulis soal rasa saja karena malam itu menunjukkan bahwa rasa tersebut punya akar yang jauh lebih gelap. Maka aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin bukan pilihan paling bijak. Aku mencari tahu latar belakang Arfan. Aku mulai dari tempat ia bekerja dulu, RSU Jakarta. Aku tidak mengenal siapapun di sana, tapi keberuntungan terkadang bekerja dengan caranya sendiri. Aku bertemu seorang petugas laboratorium yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Ketika aku menyebut nama Arfan, reaksinya bukan sekadar ingatan melainkan keheningan aneh. Dokter Arfan, suaranya lirih. Orang gitu, bukan orang sembarangan. Aku mencondongkan tubuh. Maksudnya, ia melihat sekeliling seakan takut ada yang mendengar. Dia dulu ahli autopsi. Orang-orang bilang dia bisa membaca cerita lengkap dari tubuh manusia hanya dengan melihat dagingnya, katanya. Dia bisa tahu kepribadian seseorang dari jaringan tubuh mereka. Kalimat itu membuat tenggorokanku mengering.
Tapi lanjutnya, menurunkan suaranya yang membuat dia keluar bukan karena kasus medis. Ada satu kejadian, satu keluarga yang hilang saat sedang dalam perjalanan liburan. Mayat orang tua ditemukan, tapi anaknya anak laki-laki berusia 14 tahun tidak pernah ditemukan. Setelah itu, Arfan tiba-tiba berhenti dari rumah sakit. Tidak ada penjelasan. Aku berdiri dengan tubuh dingin. Kamu pikir dia terlibat? Petugas itu terdiam cukup lama. Orang yang tahu anatomi manusia sampai sedalam itu bisa melakukan apa saja, bisiknya. Aku keluar dari rumah sakit dengan dada yang terasa sesak. Di jalan, suara klakson dan hiruk-pikuk Jakarta seolah menjauh. Seperti dunia memutus jarak dariku. Jika benar ada tubuh manusia yang menghilang selama masa Arfan bekerja, apakah itu kebetulan atau permulaan? Malam berikutnya, aku kembali ke restoran itu. Kali ini, aku tidak masuk sebagai pelanggan. Aku datang lebih malam ketika restoran hampir tutup. Lampu-lampu dalam redup. Beberapa pelayan sedang membersihkan meja dengan wajah tanpa ekspresi. Aku berdiri di ujung lorong, memperhatikan. Dari belakang restoran, seorang pria bertubuh kurus keluar membawa kantong hitam besar. Cara dia menggendongnya bukan seperti membawa sampah, lebih seperti memikul beban hidup. Kantong itu tampak berat, sangat berat. Pria kurus itu bukan pelayan, bukan juga tukang bersih-bersih. Wajahnya pucat, matanya seperti tidak pernah tidur. Dia berjalan ke arah gang kecil di samping restoran. Aku menunduk dan mengikutinya dari kejauhan. Gang itu sepi, lampu jalan hanya satu, berkedip-kedip. Bau lembab dan sampah mengendap di udara. Pria itu berhenti di depan pintu besi tua yang terkesan seperti gudang. Ia membuka gembok pelan dan masuk ke dalam. Aku menunggu beberapa detik. Sebelum mendekat, pintu itu tidak tertutup rapat. Dari celah tipisnya, aku melihat sesuatu. Bukan dapur, bukan gudang, melainkan ruang putih, bersih, sunyi. Namun anehnya steril dengan cara yang membuatku merasa tidak nyaman, seperti ruangan operasi. Bukan ruang dapur. Di tengah ruangan itu ada meja panjang dari baja. Lampu sorot menggantung rendah. Dan di samping meja itu ada seseorang, seorang perempuan. Nafasnya terengah. Tangannya terikat ke besi meja. Matanya tak bisa bergerak, tapi tubuhnya masih hidup, masih bernafas. Mesai sada. Kulitnya pucat, mungkin karena lama ketakutan atau karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat tubuhnya seperti diperes kehidupannya. Perlahan-lahan, aku menutup mulutku agar tidak mengeluarkan suara. Lututku melemah. Arfan berdiri di sampingnya. Tenang, penuh konsentrasi. Suara lembutnya terdengar jelas. Meskipun ia berbicara pelan, kamu akan baik-baik saja selama kamu tetap tenang. Rasa sakitnya tidak akan lama. Pengorbananmu tidak sia-sia. Daging yang hidup memberi energi yang lebih. Dia mengusap rambut perempuan itu dengan lembut-lembut, dengan cara yang tidak wajar. Aku bukan pembunuh. Lanjutnya, aku hanya penjaga rasa. Dan rasa tidak datang dari yang mati. Perempuan itu mencoba meronta, tetapi hanya suara napas patah yang terdengar. Pria kurus tadi menyerahkan pisau bedah kecil ke tangan Arfan. Pisau itu bersih, terlatih, tepat. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan. Yang terdengar hanya suara lirih dari tenggorokan yang kehabisan harapan. Aku mundur, perlahan, sangat perlahan. Tapi saat aku berbalik, pelayan yang pertama melayaniku malam itu berdiri tepat di belakangku. Matanya kosong. Sekarang kamu sudah tahu, katanya pelan. Aku tercekat. Kalau kamu pergi dan pura-pura tidak melihat apa-apa, kamu masih bisa kembali menjadi orang biasa. Suaranya lembut,
seperti nasihat. Tapi kalau kamu mulai bertanya lagi dan menulis, ia mendekatkan wajahnya. Kamu akan menjadi bagian dari menu. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik. Dan aku berlari. Di kamar, aku duduk tanpa suara. Dunia terasa dingin dan sangat jauh. Tapi satu hal menempel di benak, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Pesugihan mereka tidak memakai yang mati. Pesugihan mereka menuntut daging yang masih bernafas. Dan setiap bulan, seseorang harus menjadi bagian dari menu itu. Pertanyaannya bukan lagi apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan hilang bulan ini? Dan berapa lama sampai aku masuk daftar itu? 3 hari setelah malam itu, hidupku terasa bukan lagi milikku sendiri. Aku tidak bisa tidur tanpa mendengar kembali napas perempuan yang terikat di meja baja itu. Napas terputus. Napas seseorang yang tahu bahwa hidupnya tinggal hitungan menit. Mendengar itu rasanya seperti beban yang menempel di dada dan menolak pergi. Aku mencoba menenangkan diri, memaksa hari berjalan normal. Tapi kota ini seolah ikut menatap balik. Jakarta dengan segala keramaiannya tiba-tiba terasa seperti panggung besar yang menyembunyikan sesuatu di balik sorot lampunya. Aku duduk di kafe kecil dekat kosku, mencoba menulis ulang catatan penyelidikanku. Tapi setiap kali aku hampir mengetik sesuatu, bayangan wajah pelayan yang berkata, "Kamu akan menjadi bagian dari menu," selalu datang menghantam seperti batu besar di kepala. Namun rasa takut bukan sesuatu yang bisa menghapus rasa penasaran. Justru sebaliknya, takut membuatku ingin tahu lebih dalam. Aku mulai mencari daftar orang yang menghilang di sekitar Jakarta Selatan dalam beberapa bulan terakhir. Untungnya, pekerjaanku sebagai penulis investigasi memberi akses pada beberapa arsip dan kontak. Dan semakin aku menggali, semakin sebuah pola muncul. Seorang mahasiswa perempuan terakhir terlihat di halte dekat Blok M. Lelaki paruh baya, tukang kredit keliling, menghilang setelah mengambil rute biasa. Karyawan kantor yang katanya resign mendadak, tapi keluarganya tidak pernah menerima kabar pamit. Dan semuanya menghilang di minggu terakhir tiap bulan. Seperti kalender Arfan, seperti pemenuhan yang tertulis di sana. Tapi yang membuatku benar-benar terdiam bukan itu. Di antara nama-nama itu, aku menemukan satu nama yang kukenal. Nadira, teman satu kampus, satu komunitas baca, perempuan ceria yang selalu tertawa setiap bercerita. Dia hilang 2 bulan lalu. Orang tuanya mencari, membuat poster, laporan polisi, sampai meminta bantuan paranormal. Tapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Jadi itu bukan sekedar korban acak, gumamku. Mereka memilih, dan pilihan itu bukan kebetulan. It is seperti yang orang-orang bisikan. Malam keempat, aku memutuskan untuk kembali lagi ke restoran itu. Bukan untuk masuk, untuk mengintai. Aku menunggu di seberang jalan, bersembunyi di balik becak yang sudah lama ditinggalkan. Lampu restoran menyala lembut, seolah menenangkan siala normal. Orang-orang berdandan rapi datang makan, tersenyum, bahkan tertawa. Mereka tidak tahu, atau mereka sudah tahu, tapi tidak peduli. Karena rasa bisa menghapus moral jika sudah menjadi candu. Sekitar pukul 11 malam, restoran mulai tutup. Lampu dalam diredupkan. Pelayan-pelayan keluar, berjalan pulang, tapi tidak semua keluar. Arfan masih ada di dalam, dan pria kurus itu juga yang membawa kantong hitam malam itu. Aku menunggu. Lalu seseorang lain datang. Seorang perempuan, rambut, jaket denim. Dia terlihat gugup, matanya merah seolah habis menangis. Dia mengetuk pintu samping, bukan pintu depan. Arfan membuka pintu itu. Perempuan itu bicara cepat, hampir putus napas,
Dari jarak jauh aku tidak bisa mendengar jelas, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Arfan tidak menolak, tidak memaksa. Dia hanya memegang bahu perempuan itu dan mengarahkannya masuk. Dan saat pintu itu hampir menutup, aku mendengar satu kalimat. Kalimat yang membuat tubuhku membeku. Kalimat dari mulut perempuan itu. Aku setuju, aku tidak punya pilihan. Tolong, selamatkan adikku. Pintu menutup. Aku tidak bisa bergerak selama setidaknya 1 menit penuh. Sekarang aku mengerti. Tidak semua korban dibawa paksa. Sebagian datang dengan kaki mereka sendiri. Karena pesugihan ini bukan sekadar ritual tukang santet. Bukan pengorbanan bodoh yang dipaksa. Ini transaksi. Nyawa ditukar nyawa. Seseorang yang putus asa, yang ingin menyelamatkan orang yang ia cintai, akan rela menyerahkan tubuh orang lain. Arfan hanya penyedia jalan, bukan pemaksa. Kengerian di restoran itu bukan hanya soal daging yang diambil dari tubuh hidup. Kengerian terbesarnya adalah manusia bisa sampai pada titik itu. Manusia bisa jadi monster hanya karena keadaan. Aku pulang malam itu dengan langkah goyah. Tepat ketika aku masuk kamar, ponselku berbunyi. Nomor tidak dikenal. Aku hampir membiarkannya berdering. Tapi aku menjawab. Suara orang di seberang pelan, namun jelas. Raka. Suara itu aku kenal. Nadira, bisikku. Tidak ada jeda. Jangan coba menyelamatkan aku. Tubuhku terasa dingin. Aku yang memilih ini demi seseorang yang harus aku lindungi. Jangan datang lagi ke restoran itu. Jangan melihat ke belakang. Jangan tulis apapun. Kalau kamu menulis, aku yang akan menjemputmu sendiri. Lalu sambungan terputus. Aku jatuh terduduk. Jadi Nadira benar-benar di sana masih hidup atau setengah hidup, dan dia adalah bagian dari perjanjian itu. Di luar jendela, kota masih hidup. Mobil-mobil berlalu, lampu-lampu jalan berkelip. Semua tampak normal, tapi aku tahu satu hal sekarang. Aku bukan lagi penonton. Aku sudah masuk ke dalam cerita ini. Dan cerita ini tidak akan berhenti sampai salah satu hal terjadi. Entah aku membuka semuanya, atau aku menjadi bagian dari menu bulan berikutnya. Setelah telepon dari Nadira malam itu, pikiranku menjadi labirin gelap. Kata-katanya tidak hanya mengguncang ketenangan, tetapi juga mengubah arah ceritaku. Bukan lagi soal mengungkap misteri, bukan lagi soal menelusuri restoran itu sebagai penulis kuliner yang penasaran. Sekarang ini tentang seseorang yang dulu ku kenal. Seseorang yang pernah tertawa bersamaku, yang kini menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang hidup dan menuntut. Hari berikutnya, aku tidak keluar kamar, hanya duduk di lantai, bersandar pada dinding, memegang ponsel yang sudah mati baterainya. Jam dinding berdetak pelan, tapi waktu terasa berhenti. Di luar, suara hidup kota berjalan seperti biasa anak kecil bermain. Penjual es krim lewat, kendaraan lalu lalang. Dunia tetap bergerak, sementara aku terjebak dalam satu pikiran. Kenapa Nadira memilih itu? Kenapa seseorang yang hidup dengan tawa bisa memilih menyerahkan tubuhnya? Masih kupikirkan itu ketika sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. Kita perlu bicara. Aku tahu siapa itu. Pelayan yang dulu memperingatkanku. Aku menjawab cepat. Di mana? Balasannya hanya berisi pin lokasi. Sebuah taman kecil, sepi, di pinggiran pasar Minggu. Aku tiba menjelang senja. Cahaya jingga menggantung seperti tirai terakhir sebelum malam. Pelayan itu sudah menunggu. Duduk di bangku besi, wajahnya tampak lebih lelah daripada pertama kali aku melihatnya. Dia tidak menatapku ketika aku duduk di sebelahnya. Aku tahu kamu tidak akan diam, katanya. Suaranya pelan,
hampir seperti gumaman. Orang sepertimu tidak bisa berhenti. Aku hanya ingin tahu kenapa Nadira ada di sana. Jawabku. Wajahnya menegang sedikit. Ia meremas jemarinya sendiri. Setiap orang yang masuk ke restoran itu masuk karena alasan, katanya. Bukan karena mereka diburu, tapi karena mereka menyerah kepada sesuatu dalam hidup. Aku tidak memotong. Ada orang yang ingin kaya, ada yang ingin sembuh, ada yang ingin melindungi keluarga, dan pesugihan yang digunakan chef memberikan semua itu dengan syarat seseorang harus dikorbankan. Lanjutku lirih. Pelayan itu mengangguk pelan, tapi bukan mayat. Perjanjiannya jelas. Daging yang hidup membawa keberkahan yang hidup. Itu yang dipercaya. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menggores lambat. Lalu aku bertanya-pertanya yang sejak awal menusuk pikiranku. Dan kamu, kenapa kamu ada di sana? Pelayan itu tersenyum pahit, sangat pahit. Aku bukan pekerja yang dibayar. Aku bagian dari perjanjian. Ucapannya menusuk udara seperti angin dingin yang tidak terlihat. Chef Arfan menyelamatkan nyawa adikku, katanya. Dokter sudah menyerah. Tidak ada harapan. Dan dia membuat adikku bisa bangun lagi, bisa hidup lagi. Napasnya terhenti di tenggorokannya. Jadi aku menjaga restoran itu. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa takut yang kurasakan sekarang. Lewat sini, katanya. Aku mengikutinya ke sebuah rumah kecil di ujung taman. Rumah sederhana. Jendelanya tertutup, seolah ingin menjauh dari dunia. Pelayan itu mengetuk pintu perlahan, bukan ketukan orang yang datang berkunjung, tapi ketukan orang yang memanggil sesuatu yang rapuh. Pintu terbuka, di dalamnya seorang anak perempuan kecil, duduk diam, matanya kosong, mengarah ke dinding. Kulitnya terlalu pucat untuk anak yang sehat. Aku bilang dia hidup. Suara pelayan itu pecah. Tapi aku tidak bilang dia kembali dengan cara yang sama. Anak itu bernafas, tubuhnya bergerak, namun tidak ada kehidupan di matanya. Seolah yang kembali bukan dirinya, hanya tubuhnya. Isi di dalamnya hilang, seperti boneka yang bisa menatap, tapi tidak melihat. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, aku merasa benar-benar ingin muntah. Pesugihan tidak pernah gratis. Pelayan itu berbisik, yang diberikan akan meminta balik. Selalu hening mengalir. Lalu ia menatapku lurus tanpa tedeng aling-aling. Kalau Nadira memilih jadi bagian kesepakatan, berarti dia sedang menyelamatkan seseorang yang ia sayangi, katanya. Dan kalau kamu terus mendekat, kamu akan merusak perjanjian itu. Aku menatap anak itu lebih lama. Dan aku tahu apa yang Nadira coba lindungi. Bukan dirinya, bukan hidupnya, tapi roh orang yang ia sayangi, agar tidak menjadi seperti ini, kosong, hidup tapi tidak hidup. Aku membayangkan Nadira terbaring di meja baja itu, menunggu dagingnya diambil perlahan untuk seseorang yang ia cintai. Ketakutan merayap seperti bayangan panjang. Pelayan itu berdiri. Kamu masih punya pilihan, Raka, katanya. Pergi, diam, hidup. Dia berjalan pergi, tapi aku tetap di sana, menatap anak kecil itu. Dan perlahan, sangat perlahan kepalanya menoleh ke arahku. Bukan karena sadar, tapi seperti sesuatu di belakang. Matanya sedang memperhatikanku, membeku. Dan anak itu berbicara, bukan dengan suara anak kecil, tapi suara lain, dingin, hampa, yang hidup akan selalu lapar. Aku mundur, dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk cerita ini, aku merasa aku yang sedang diincar. Sejak pertemuanku dengan anak kecil itu, dunia terasa seperti sedang menoleh ke arahku. Hawa malam terasa lebih dingin.
Jalanan yang biasanya ramai terasa lebih sunyi. Setiap langkahku seperti bergema terlalu keras, seolah ada sesuatu yang mengikutiku dari belakang, tapi selalu bersembunyi. Ketika aku menoleh, aku tidak tidur malam itu. Bagaimana bisa suara anak kecil itu terus mengulang kata yang sama di kepalaku? Yang hidup akan selalu lapar. Seolah suara itu bukan hanya peringatan, tapi juga janji. Keesokan harinya, aku duduk di kamar, menatap tumpukan catatan dan ponsel yang kini seolah menjadi ancaman. Aku memikirkan Nadira, aku memikirkan kalimatnya. Kalau kamu menulis, aku yang akan menjemputmu sendiri. Tapi aku juga tahu satu hal, diam berarti ikut membiarkan. Dan aku tidak pernah menjadi orang yang bisa berpura-pura tidak tahu. Aku memutuskan satu hal, aku akan menyelamatkan Nadira, atau setidaknya mencoba. Bukan karena aku pahlawan, tapi karena jika aku membiarkan ini berlalu, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku memulai dengan mempelajari ritual pesugihan yang digunakannya. Aku kembali ke arsip lama, bukan buku kuliner kali ini, tapi catatan ritual kejawen gelap. Pesugihan ini bukan pesugihan biasa yang meminta tumbal lalu selesai. Ini pesugihan perjanjian lembah daging, sebuah jenis pesugihan yang berasal dari kepercayaan kuno di daerah pesisir selatan. Ritual ini percaya bahwa daging manusia yang diambil saat ia masih hidup menyimpan seluruh energi kehidupannya. Energi itu bisa dipindahkan, dialirkan, diberikan. Itulah mengapa adik pelayan itu hidup kembali. Itulah mengapa orang-orang yang makan steak itu pulang dengan senyum aneh, seperti mendapat sesuatu yang mereka cari. Tapi energi itu bukan tanpa harga. Tubuh yang menjadi sumbernya akan kehilangan bagian dari jiwanya, seperlahan-lahan hingga dirinya terhapus. Dan ketika jiwanya benar-benar hilang, tubuhnya akan mulai lapar. Lapar akan energi yang pernah hilang darinya, lapar akan manusia itu. Sebabnya, tubuh yang kembali hidup seperti adik pelayan itu kosong. Itu sebabnya Nadira menelponku bukan dengan emosinya, tapi dengan kesadaran yang hampir putus. Jika aku terlambat, Nadira tidak hanya akan mati, ia akan menjadi sesuatu yang lain. Aku harus kembali ke restoran, tapi aku tidak bisa masuk begitu saja. Aku memerlukan bukti. Aku perlu tahu kapan ritual berikutnya. Aku kembali mengingat kalender di dapur yang kulihat sebelumnya. Tanggal-tanggal yang dicoret tebal. Tanggal berikutnya adalah 2 hari lagi. 2 hari lagi, seseorang akan disembelih. 2 hari lagi, Nadira mungkin akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Aku tidak punya waktu. Malam itu, aku kembali mengintai restoran dari keyahan, dari kegelapan, seperti seorang pemburu atau mangsa yang putus asa. Dan saat restoran sepi, seseorang keluar dari pintu belakang. Bukan pelayan, bukan Arfan, tapi Nadira. Dia berjalan pelan, seperti orang yang baru belajar berjalan. Tubuhnya masih hidup, tapi mata itu kosong. Namun ketika angin lewat di wajahnya, dia berhenti, seolah ada sesuatu yang masih tersisa. Aku bergerak mendekat pelan. Nah, suaraku pecah. Dia menoleh. Tidak ada kejut, tidak ada senyum, tidak ada kemarahan. Yang ada hanya satu ekspresi. Lelah, sangat lelah Raka. Suaranya seperti bisikan dari dalam sumur yang dalam. Kamu tidak boleh ada di sini. Aku mau bantu kamu keluar. Jawabku cepat. Aku akan cari cara. Aku akan. Nadira memotongku. Kata-katanya pelan, tapi kuat. Tidak ada jalan keluar setelah kau masuk perjanjian. Aku merasakan jantungku seperti jatuh dari tempatnya. Kenapa? Suaraku pecah. Nadira menahan napas lama, lalu perlahan menunjuk dadanya sendiri. Karena sebagian diriku sudah bukan milikku lagi, katanya. Aku masih hidup karena mereka mengambil sedikit demi sedikit.
Bukan, sekaligus. Air mata keluar, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Aku sedang menunggu giliran terakhirku. Aku mendekat. Kamu tidak harus mati untuk itu. Dia menggeleng. Raka, suara Nadira mulai bergetar. Aku lebih takut jika aku hidup, tapi tidak menjadi diriku. Kata-kata itu menusuk hingga tulang. Lalu dia menatapku. Dalam, sangat dalam. Pergilah, sebelum kamu menjadi bagian dariku. Tiba-tiba, pintu belakang restoran terbuka. Arfan berdiri di sana. Wajahnya tenang, tenang seperti malam yang tidak punya akhir. Sudah cukup, katanya. Dia tidak berteriak, tidak mengancam. Tapi kalimat itu terasa seperti pintu yang menutup dari dalam. Nadira menunduk, seperti tubuhnya kembali dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku mundur. Engine lari, tapi kakiku membeku. Lalu Arfan bicara lagi. Kau datang karena rasa ingin tahu. Sekarang kau tinggal karena keterikatan. Itu tanda bahwa perjanjian sudah mulai menyentuhmu. Aku terdiam. Arfan tersenyum kecil. Dan kalau kau masih ingin menyelamatkannya, ia mendekat satu langkah. Besok malam, pukul ke-12, dapur belakang. Bukan ancaman, bukan ajakan. Undangan. Undangan yang mungkin menjadi akhir. Entah akhir bagiku atau untuk semuanya. Siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan menjadi bagian dari menu. Malam itu terasa tidak wajar. Langit Jakarta Selatan yang biasanya dipenuhi cahaya gedung tiba-tiba tampak gelap, seperti ada kain hitam yang menutupinya. Angin malam tidak berembus. Udara seakan berhenti, menahan napas, seolah seluruh kota tahu sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Dan aku berjalan menuju restoran itu. Restoran yang dulu terlihat elegan dan mahal, kini tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Aku berhenti di seberang, menyembunyikan diri di balik bayangan pohon. Aku masih ingat kalimat Arfan. Besok malam, pukul ke-12, dapur belakang. Ini terasa seperti jebakan. Seharusnya aku lari. Seharusnya aku memilih hidupku sendiri. Tapi setiap kali aku hampir membalikkan badan, wajah Nadira muncul dalam pikiranku ketika dia berkata, "Aku lebih takut jika aku hidup tapi bukan diriku." Itu bukan kalimat orang yang ingin diselamatkan. Itu kalimat orang yang ingin dibebaskan. Aku menelan ludah dan melangkah. Pintu dapur belakang tidak terkunci. Suara klik kecil terdengar ketika aku mendorong gagangnya. Aroma daging panggang langsung menyambutku. Tapi kali ini tidak sedap. Aromanya terlalu hangat, terlalu menyengat, seperti daging segar yang baru saja dipotong. Lampu-lampu dapur menyala terang. Meja stainless steel bersih berkilau. Pisau-pisau tergantung rapi, seperti ruang operasi. Di tengah ruangan, Arfan berdiri, menungguku, seolah dia tahu aku pasti datang. Ia mengenakan celemek koki, putih dan bersih. Wajahnya tenang, seolah ini hanya shift kerja malam biasa. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Aku diam, jantungku berdegup terlalu keras, sampai terasa sakit. Arfan menaruh sesuatu di meja. Pisau besar, gagang kayu tua, tajam hingga terlihat berkilau. Aku tidak bergerak, lalu dia menunjuk ke sudut ruangan. Di sana, Nadira, dia duduk di kursi, tangan dan kakinya tidak terikat, tapi tubuhnya lemah seperti kehilangan tenaga. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong, seperti dia berada di antara mimpi dan terjaga. "Nadira masih hidup," kata Arfan. "Kau masih bisa berbicara dengannya." Aku berjalan mendekat pelan. Lututku hampir goyah. "Nadira," suaraku bergetar. Dia menoleh, perlahan, dan kali itu ada sedikit cahaya di matanya. "Raka," bisiknya, sangat pelan. "Kau
datang. Aku hampir menangis. Aku akan membawamu pergi dari sini, ucapku, mencoba terdengar meyakinkan lebih untuk diriku sendiri. Tapi Nadira menggeleng sangat perlahan. Aku tidak bisa pergi. Bagian diriku sudah hilang. Arfan maju satu langkah. Suaranya seperti guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Perjanjian sudah berjalan terlalu jauh. Jika ia pergi, tubuhnya akan mati dalam beberapa jam. Tidak ada jiwa yang cukup tersisa untuk menopangnya. Aku menoleh menatap Arfan dengan marah, campur takut. "Apa yang kau mau dariku?" teriakku. Arfan menatapku lama. Kemudian ia berkata, "Aku memberi pilihan. Pilihan, kata yang paling kejam dalam hidup manusia. Jika kau ingin Nadira tetap hidup," katanya perlahan, "kau harus menggantikannya." Aku terdiam. Tubuhku dingin seperti batu. Perjanjian membutuhkan tubuh hidup. Lanjutnya, orang yang memberi dirinya dengan kehendak. Aku menelan air liur, tetapi tenggorokanku kering. "Kalau tidak?" tanyaku. Suara hampir tidak keluar. Arfan menatap Nadira. Dia akan digunakan malam ini. Nadira memejamkan mata. Setetes air mata mengalir. Aku merasa dunia runtuh. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak. Tapi saat aku menatap Nadira, aku tahu jika aku pergi, dia tidak hanya akan mati. Dia akan hilang. Benar-benar hilang. Tidak ada ingatan. Tidak ada nama. Tidak ada yang tersisa. Hanya tubuh kosong yang haus. Aku mengambil napas panjang, lalu berlutut di depan Nadira. "Kamu masih ingin hidup?" tanyaku. Nadira tidak menjawab, tapi air mata berjatuhan. Itu cukup. Aku berdiri. Aku menatap Arfan. Aku yang menggantikannya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Arfan tidak tersenyum, tidak terlihat puas, tidak ada kemenangan. Hanya anggukan kecil, sebagai orang yang menyaksikan keputusan yang sudah tidak bisa ditarik. Dia menaruh pisau di depanku. "Kau harus memotong sedikit," katanya. "Tidak perlu banyak, hanya cukup untuk memulai." Tanganku gemetar. Pisau terasa berat, sangat berat. Aku mengangkatnya. Nadira menatapku dengan mata terbuka penuh kali ini. Bukan kosong. Ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa menolak. "Tidak!" Nadira berteriak, mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak kuat. "Raka, jangan!" Suaranya pecah. Aku menutup mata. Pisau menyentuh kulitku. Dan saat mata aku membuka, aku melihat sesuatu. Bayangan di cermin dapur. Bukan wajahku, tapi wajah yang lapar. Sangat lapar. Dan di belakangku Arfan tersenyum. Bukan senyum manusia. Senyum makhluk yang sudah terlalu lama hidup dari rasa takut orang lain. Pisau bergerak. Darah menetes. Nadira menangis. Dunia berhenti. Dan bab ini berakhir di sini. Karena keputusan sudah dibuat. Tubuh telah dipilih. Akan menentukan siapa yang tetap manusia dan siapa yang menjadi daging paling lembut. Darah pertamaku jatuh ke lantai dapur. Menetes perlahan. Membentuk titik merah yang mengkilap di permukaan baja dingin. Pisau di tanganku bergetar. Nafasku pendek, terputus-putus. Tapi di dalam kepalaku, suara aneh mulai berbisik. Hangat, segar, hidup. Aku mengerjap keras, mencoba mengusir suara itu. Itu bukan pikiranku. Itu bukan diriku. Nadira menangis di kursinya. Tubuhnya berusaha bergerak. Tapi tubuh itu lemah, seperti hanya kulit yang membungkus kenangan. "Raka, jangan!" "Lanjutkan." Aku memohon. Suaranya pecah, serak, seolah tenggorokannya pun ikut patah. Aku ingin menghentikan semuanya. Aku ingin menjatuhkan pisau. Aku ingin menolak dan kabur.
membawa Nadira keluar dari tempat ini. Tapi Arfan berdiri di depan kami. Tatapannya tidak marah, tidak puas. Justru tenang, seperti seorang dokter yang sedang mengawasi operasi. Tubuhmu sudah merespons, katanya datar. Perjanjian sedang memilihmu. Aku hampir tidak bisa bernapas. Apa yang akan terjadi padaku? Suaraku serak. Arfan menjawab tanpa ragu, tanpa berhenti. Kau akan tetap hidup. Kau akan kuat. Kau akan berhenti merasa kesepian. Kau akan menjadi sesuatu yang orang-orang cari, tetapi tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya. Diamond Decount. Suara langkahnya seperti bunyi jarum jatuh di ruangan yang terlalu sunyi. Dan ketika waktumu tiba, lanjutnya, kau akan memberikan sedikit dari dirimu. Semua orang akan memakanmu dan mereka akan merasa lengkap. Aku merinding, bukan karena ketakutan, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang mengerti kata-katanya. Pisau di tanganku terasa lebih ringan, lebih benar. Seakan ia memang dibuat untuk berada di sana. Nadira berteriak, "Raka, itu bukan kamu! Kamu tetap diri kamu." Luan, Raka, suara itu menghantamku seperti petir. Dan seketika aku kembali menjadi aku. Aku menoleh menatapnya. Nadira bukan kosong, bukan healing, bukan benda. Dia masih manusia. Dan kalau aku menyerah sekarang, dia akan mati sebagai sesuatu yang bahkan bukan dirinya. Aku memegang nadiku yang berdarah. Sakitnya nyata, sakitnya manusiawi. Aku hidup bukan milik perjanjian. Aku mengangkat wajahku dan menatap Arfan. Aku tidak mau menjadi kau. Arfan berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah sedikit. Dan aku tahu, dia tidak pernah menyangka aku akan memilih melawan. Tiba-tiba, Nadira berbisik pelan, "Pisau itu, Raka, itu bukan untuk mengiris dirimu." Napasnya tersengal. Itu alat pemutus. Perjanjian bisa dihentikan kalau sumbernya dihentikan. Sumbernya. Aku menoleh pelan ke arah Arfan. Dia menatapku tanpa berbicara, seolah ia tahu apa yang akan terjadi. Seolah seluruh hidupnya sudah sampai pada detik ini. Aku memegang pisau dengan kedua tangan. Pisau itu berat, tapi bukan karena baja, karena keputusan. Arfan menarik napas panjang. "Kalau kau membunuhku, kutukan tidak hilang." Suaranya tetap lembut, hanya berpindah ke orang terakhir yang menyentuh pisau itu. Aku terdiam. Dia mendekat satu langkah. Aku tidak mengancammu. Aku hanya menjelaskan. Tatapannya dalam, seperti bukan manusia lagi. Kalau kau menghabisiku, kau mengambil tempatku. Kau akan jadi penerus. Tubuhku seperti membeku. Aku menatap Nadira. Nadira menatapku. Tidak ada kata. Tidak perlu ada. Ia hanya menggeleng. Thailand, tapi bukan berarti jangan. Melainkan, kalau itu harus terjadi, aku akan bersamamu. Aku mengangkat pisau. Arfan tidak lari. Tidak. Bertahan. Tidak menolak. Dia menundukkan kepala. Seolah dia sudah menunggu ini sejak awal. Dan aku menusuknya. Satu hentakan. Dalam. Penuh. Suara daging terbelah. Suara napas terakhir. Suara akhir dari seseorang yang memilih hidup dengan cara yang salah. Arfan jatuh. Darahnya mengalir di lantai. Mengalir ke arah kakiku. Mengelilingi telapak kakiku. Seolah dunia sedang menandai siapa yang menggantinya. Aku gemetar. Pisau terjatuh dari tanganku. Aku bukan pahlawan. Aku hanya seseorang yang memutus sesuatu. Tapi dunia pesugihan tidak pernah menyukai kekosongan. Dan aku tahu aku yang dipilih sebagai penerus. Entah aku mau atau tidak. Nadira terangkat dari kursinya. Tubuhnya
perlahan kembali hangat. Pipinya mendapat warna, matanya kembali hidup. Dia memelukku, kencang, sangat kencang. "Terima kasih," suaranya pecah. Tapi aku tidak memeluk balik. Aku hanya berdiri diam. Karena kini aku tahu sesuatu. Aku merasa lapar. Tidak lapar makanan, bukan lapar daging, tapi lapar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku menoleh ke arah meja dapur. Pisau itu masih ada di sana. Dan saat aku menatap pantulan wajahku di permukaan baja, aku tidak melihat diriku. Aku melihat sosok dengan mata gelap dan senyum sangat halus. Senyum milik Arfan. Restoran itu tidak tutup setelah malam itu. Hanya berganti tangan. Nama baru, chat baru. Menu yang sama, steak paling lembut di Jakarta Selatan. Semua orang yang makan mengatakan hal yang sama. Rasanya seperti mengisi bagian yang selama ini hilang dalam hidup. Dan mereka benar. Karena sebagian dari diriku ada di setiap piring. Dan Nadira tetap di sisiku. Tidak sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang tahu rahasia yang tidak boleh diceritakan. Kami hidup, kami bertahan. Tapi setiap malam, ketika semua lampu padam, aku bisa mendengar bisikan itu lagi. Yang hidup akan selalu lapar. Dan aku tahu, cerita ini tidak selesai. Ia hanya menunggu giliran berikutnya.